Selama di masa iddah, kalau bapa itu pulang, ibu bertakwa kepada Allah, terima. Wajib terima, tak boleh tolak. Kan itu rahasia aja, tadi ibu dikasih rumah, ibu dikasih makanan, dikasih belanja, dikasih pakaian. Karena memberi ruang dia kembali ke ibu. Dan ibu terima, tak boleh tolak. Ya. Nah, sayang kita tadi sekarang, ibu, kalau terjadi perceraian, si perempuan langsung pergi. Atau kembali ke ibu, ke bapaknya. Ya. Tidak boleh begitu. Perempuan tetap di rumah suaminya. Sampai iddahnya habis dan suami kasih nafkah, kasih belanja, kasih tempat tinggal. Dan rujuklah kapan saja selama di masa Maryam itu menjadi wanita terbaik, ibu. Kan jadi Maryam itu menjadi wanita terbaik karena ibunya ketika hamil, baca di Ali Imran itu ayat 33 sampai 36 itu, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ketika ibu Maryam itu hamil, ibunya bernazar, ya Allah, nanti anak saya kalau lahir saya tempatkan di rumah. Ibu kalau hamil, diceraikan suami, lahir anak ibu, maka ibu tidak wajib menyusukan anak ibu. Kalau anak ibu lahir, ibu langsung serahkan ke ayahnya. Dah, idah hambo labih. Anak udah lah iya. Aku anak udah bawa lah. Hambo ka menikah leh. Perempuan yang melahirkan anaknya selama dia status istri, maka dia wajib menyusukan anaknya 2 tahun. Anak dari suami yang masih dalam status suami dia. Kalau bercerai tidak ada lagi kewajiban ibu. Makanya kalau ada perempuan mencampakkan anaknya, memang tidak berdosa. Jadi cerai hidup atau cerai mati, anak dibawa bapak. Keturunannya begitu. Makanya ibu kalau menyusukan anak ibu yang sudah diceraikan oleh suami ibu, maka ibu wajib minta bayaran. Allah wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, Kemenak Provinsi Sumatera Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita di surat At-Talaq tentang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak suami dan istri apabila keduanya bercerai. Yang di pertemuan yang lalu baru kita bahas ayat yang pertama, di mana perintah Allah, kalau kamu menceraikan istrimu, maka ceraikanlah mereka di masa iddahnya. Ya, maka tidak boleh menceraikan perempuan yang dalam keadaan haid, tunggu suci dulu. Lalu seorang suami mesti menghitung iddah. Jadi jangan-jangan nanti iddah sudah habis, ya pikiran berubah mau rujuk, tidak bisa lagi itu. Ya, dia sudah bisa menentukan nasibnya kalau iddahnya sudah habis. Nah, yang ketiga, bertakwalah kepada Allah. Artinya suami jangan mengeluarkan istri dari rumah mereka. Jadi di situ disebutkan buyutihinna, ya. Rumah mereka itu, hinna itu ke perempuan, seakan-akan perempuan itu yang punya rumah semasa iddah. Yang punya rumah suami itu, ibu udah punya rumah itu, yang punya rumah kami itu, ya. Ya, yang punya rumah suami ibu, ya. Ibu udah punya apa-apa di rumah itu. Bahkan ibu pun milik suami ibu, ya. Itu ketentuannya begitu. Ya, ibu itu milik kami kan. Itu kenapa suami disebut sayyid. Baca cerita Nabi Yusuf, ya, cerita ketika Zulekha mengejar Yusuf, ya, di surat Yusuf, ya. Zulekha mengejar Yusuf, Yusuf lari ke pintu. Di pintu ketemu suami Zulekha.
Bagaimana sebutan suami Zulaikha? Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Keduanya bertemu dengan Sayyid perempuan tadi. Sayyid itu artinya tuan itu. Lawannya budak. Oh gini. Oke. Nah, jadi seorang istri itu dia milik suaminya. Makanya suami itu disebut sayyid. Ya. Dalam Al-Quran begitu sebutan suami itu. Maka kalau sayyid lawannya apa Ibu? Abdun atau ammatun, hamba. Hamba itu milik tuannya. Kalau itu budak bisa dijual belikan oleh tuannya, diperjualbelikan oleh tuannya sesuka hatinya. Nah, itu begitu tingginya posisi suami, seakan-akan dia memiliki istrinya secara utuh. Karena dulu ibu kan diserahkan di ayah ibu ke kami kan? Iya. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku tuh, serah terima tuh saya terima gitu ya. Ya, menikahi kan saya terima, ijab kabul, kan ijab serah kabul terima. Ibu seperti barang, ya. Sebelum menikah itu milik ayah, setelah menikah milik kami lagi, kira-kira begitu. Serah terima itu. Nah, itu makanya ibu kalau sebelum menikah milik ayah, setelah menikah milik suami. Tidak bisa ibu. Kalau mak di ibu saya pengen kayak apa, pengen kamari itu harus ada itu izin pemiliknya itu. Kalau kemana-mana itu, gitu. Ini ibu mentang-mentang keraju ibu bergaji ibu tu ibu. Oh, kalau mak saya pai pulang-pulang, tidak bisa lah tu ibu. Ibu ada pemiliknya. Nanti mati pemilik ibu, kembali ke pemilik pertama suami, apa ayah. Nah, sekarang ibu punya suami jadi milik suami, milik kami ya. Nah, tapi semasa iddah tu rumah kami itu rumah ibu. Makanya kata Allah jangan kamu keluarkan mereka min buyutihinna, dari rumah mereka. Jadi selama di masa iddah tu seakan-akan rumah tu milik ibu. Nah, kira-kira begitu. Habis iddahnya kalau tidak dirujuk baru kembali jadi milik kami rumah itu. Begitu aturannya ya. Itu kata Allah bertakwalah, arti jagalah hukum-hukum Allah. Itu ayat yang pertama. Sekarang kita lanjut ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf wa ashhidu zawai adlin minkum wa aqimus syahada lillah. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'min billah wal yaumil akhir wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi kata Allah, apabila iddah mereka sudah hampir habis, mungkin tinggal beberapa hari lagi nih, itu maka suami disuruh menghitung iddah. Sejak hari perempuan itu ditalak, suami dihitung hari. Ya, jangan-jangan nanti mau rujuk. Nah, maka dihitung sudah berapa lama nih istri saya menanti ini. Nah, kalau iddahnya sudah hampir habis, pilihannya dua. Amsikuhunna, rujuklah. Tahan mereka kembali atau ceraikan mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi kalau sudah hampir habis iddahnya, maka seorang suami itu ya disuruh rujuklah dengan cara yang baik. Ya, karena memang pernah saya katakan Pak Ibu ya, kadang-kadang memang istri ini Pak Ibu ketika sudah diceraikan dia terlihat cantiknya. Ya, sebelum diceraikan waktu bersama kita biasa-biasa aja. Kusui bentuknya. Nah, begitu diceraikan berasih bentuknya langsung. Itu. Ya bisa jadi ibu kalau lah jandonya pandai merawat badan, karena itu rujuklah. Rujuk ini Bapak Ibu, kalau dari ayat ini disebut wa ashhidu zawai adlin minkum. Hendaklah ya ada saksi yang mempersaksikan kamu rujuk atau bercerai. Jadi keberadaan saksi baik dalam cerai maupun dalam rujuk tidak wajib hukumnya, dan itu semua ulama sepakat. Hanya hukumnya afdaliyah saja. Jadi yang afdal kalau rujuk itu ada saksi. Seperti halnya bercerai juga ada saksi. Tapi bercerai dan rujuk tidak perlu ada saksi. Kalau kata talak itu bahkan bercanda pun jatuh. Ya, rujuk juga begitu. Rujuk itu tidak perlu dengan saksi.
Bahkan rujuk itu tidak perlu dengan kata rujuk. Ya, saya rujuk, engkau tidak perlu dengan lafaz. Rujuk itu bisa dengan perbuatan saja. Ya, kalaulah balik, ya kan, apa namanya tu, lah makan berdua, lah naik onda berdua, lah dipacik, pawi kat pinggang apa tu lah modeko ibu tu lah rujuk nama tu Ya. Jadi rujuk tu tak perlu dengan kalimat saya rujuk, engkau tak perlu. Ya. Kalau ibu lama macik pinggang apa naik onda tu lah modekonya, tu tandalah rujuk tu Itu saya tandanya tu. Ya. Tak perlu ada kalimat saya rujuk itu. Memang begitu. Sama juga maaf ibu. Maaf itu tak perlu minta maaf. Kalau ibu bercakap jawab di rumah, maaf hamba ya pak, tak perlu. Tak perlu. Lah makan berdua tu lah maaf nama tu. Itu. Kadang-kadang ibu kan dapat kalau naik onda berdua kan coba tulisan kan. Cik di muka, cik di belakang, jaraknya jauh kan. Kalau coba tulisan naik ondanya, tu pasti tak belok lah tu. Tu tanda sedang bercakap tu. Kalau duduk di onda tu coba tulisan. Ya. Tapi kok laki tangan tu nya, ya kan? Padahal lari onda 20-nya. Paciknya 200. Tu tandalah memaafkan tu. Tu tandalah rujuk nama tu. Tapi afdalnya rujuk itu juga dengan saksi. Allah sebut begitu ya. Wa ashidu zawai adlin minkum. Hendaklah ada saksi ya yang menyaksikan kamu rujuk. Maksudnya apa? Kalimat saya rujuk engkau itu ada yang mendengarnya. Seperti halnya kalimat saya ceraikan engkau, itu juga ada yang mendengarnya saksi. Itu, tapi itu tidak wajib. Ya memang Allah sebut begitu, cuman ya para ulama memahami itu sebagai ya tingkat apa nama itu afdaliyah saja. Afdalnya bercerai dan rujuk itu harus ada saksi. Ya, saya tidak tahu Pak kalau rujuk harus melapor ke Pak Kua atau apa enggak. Biasanya melapor Pak ya. Wajib melapor ya. Harus ada suratnya juga ya. Itu kan kalau cerai di pengadilan ya Pak. Kan cerai di pengadilan, dia mau rujuk kan harus ke Pak Kua kan. Ya kalau dia cerai berdua saja misalnya, talak engkau harus melapor ke Pak Kua juga. Ya enggak juga. Secara hukum secara syariat boleh saja tanpa melapor, tanpa saksi, dia rujuk saja. Cuma karena bercerainya di pengadilan, kalau dalam masa iddah dia bisa rujuk sebenarnya itu. Kecuali iddahnya sudah habis. Kalau iddahnya sudah habis ya tidak bisa lagi, harus dengan akad baru. Dengan wali, dengan saksi, pakai mahar lagi itu. Itu makanya tadi disuruh hitung suami itu iddah istrinya. Kalau sudah habis tidak bisa lagi balik dia nanti itu. Harus dengan akad baru dengan wali, dengan saksi seperti pernikahan di awal. Itu kalau talaknya masih raja'i 1-2. Kalau sudah 3 tidak lagi itu. Ya. Makanya kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat yang sering dipotong orang di tengah. Ya, padahal ini konteksnya konteks perceraian ini, Pak. Kata Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan dan dia diberi rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Jadi kata Allah, siapa yang bertakwa itu siapa yang menjalani hukum Allah, baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Yang menceraikan, pertama menceraikan di masa iddah. Yang kedua, dia tetap memberi nafkah. Dia tidak mengusir istrinya dari rumahnya, membiarkan sampai iddahnya habis. Itu namanya takwa. Dia menjaga hukum-hukum Allah. Begitu juga istri, selama di masa iddah dia menjaga dirinya, dia tidak keluar rumah, dia tidak bersolek ke sana kemari. Ya, dia patuh kepada suaminya. Walaupun dia sudah diceraikan, selama di masa iddah dia menjaga hukum-hukum Allah, maka kata Allah dijadikan untuknya jalan keluar dari kesulitan. Karena begini Ibu, perceraian itu hidup yang sulit. Kondisi yang paling berat suami istri itu bercerai. Baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Bapak-bapak yang menceraikan, suami kalau bercerai dari istrinya itu separuh nafasnya lepas tuh. Kata Anang kan begitu ya. Ya.
Karena kalau kita bercerai itu Pak, laki-laki kalau bercerai hidupnya kacau tuh Pak. Seperti lagu Caca Handika lah. Ya, tidur sendiri kan, makan sendiri ya. Masak sendiri kan, cuci baju sendiri kan. Yang selama ini dia dilayani Pak. Makan dilayani, pakaian sudah beres, rumah begitu juga, tidur juga, tempat tidur semua rapi, bersih. Sekarang dia mengurus sendiri itu. Tidak mudah tuh Pak, sulit. Ya, hidup sendiri itu sulit itu. Ya. Maka kata Allah kalau dia bertakwa, Allah berikan jalan kemudahan nanti. Yang penting dia bertakwa. Itu artinya bercerai juga bukan sesuatu yang haram. Allah menjanjikan pula kebaikan selama perceraian itu terjadi atas dasar ketakwaan. Jadi begini Ibu, perceraian itu tidak boleh terjadi atas dasar apa? Ya, kebencian, apalagi untuk dasar maksiat. Memang perceraian itu karena ketakwaan. Mungkin si suami menceraikan istrinya karena istrinya tidak bisa lagi dididik. Sudah dikasih nasihat tidak mempan, sudah pisah ranjang tidak mempan, sudah dihukum tidak mempan, sudah disampaikan ke bapaknya nasihat juga tidak mempan, mediasi sudah gagal, maka bercerai. Itu bercerai karena takwa namanya. Seorang istri juga begitu, dia bercerai bukan karena suaminya gajinya kecil, karena suaminya mungkin tidak gagah, tidak. Dia bercerai mungkin karena suaminya mungkin dia takut tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Maka selama perceraian itu dia menjaga dirinya dari hukum Allah. Maka kalau begitu perempuan tadi akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah. Dimudahkan hidupnya. Boleh jadi dia setelah bercerai habis iddahnya dapat suami yang lebih baik dari itu. Betapa banyak istri-istri kemudian yang setelah bercerai dari suami pertama dapat lagi suami yang lebih baik. Akhirnya dia bersyukur, ya, untung lagi bercerai yang pertama. Ya. Dia dapat yang lebih baik. Itu bisa jadi begitu Pak, karena Allah kirimkan jalan keluar untuk dia. Allah mudahkan kemudian hidupnya kan. Karena dia ibu kau dapat suami kedua kau lebih baik. Ya kan, walaupun usianya sudah tua, tapi justru lebih nyaman ibu kau. Ya kan? Kalau lebih muda ya bisa jadi tergantung pilihan ibu lah. Biasanya ibu-ibu ni kalau sudah bercerai, dia akan memilih laki-laki yang lebih mapan, yang lebih usianya lebih tua. Ya, karena ibu-ibu pula punya pengalaman. Ternyata kematangan itu penting, gitu ya. Nah, itu maka imam tu ibu, syarat jadi imam tu terakhir yang tua usianya. Ya enggak? Yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, dan yang paling tua usianya. Umur ya. Nah, jadi memang ibu ini ya sebenarnya cari imam tidak boleh sama usianya, harus lebih tua. Ya, makanya ibu dia kalau cari suami minimal 10 tahun jaraknya dari ibu. Ya, iyalah. Ya memang begitu. Karena kalau bisa imam itu memang tua. Ya mudah-mudahan beliau kok lah cocok jadi imam apa. Iya. Iya. Jadi imam tu memang usia tu penting ibu, ya, jadi imam tu. Ya, apalagi dalam konteks biologis ibu ya. Karena kalau seusia tu susah nanti ibu. Karena ibu ada masa menopause dan itu lebih cepat. Ada yang 45 sudah menopause dia. Sementara suami ini laki-laki ini sampai mati dia on fire terus. Jadi kalau jaraknya 10 tahun itu ideal sekali. Ideal. Ya. Jadi kalau misalnya ni anak mahasiswa yang magang nih, nanti kalau cari suami seumur saya inilah. Iya. Itu baru pas ya, seumur saya. Tapi tentu bukan saya, Pak. Seusia saya, gitu. Biasanya memang begitu tuh. Perempuan itu kalau sudah bercerai, dia cari suami itu biasanya yang lebih matang dari sebelumnya, Pak. Bukannya lebih muda dari sebelumnya, lebih matang tuh. Dan itu kemudahan-kemudahan kalau berikan nanti itu. Pasti ada lebih baik. Kalau dia bertakwa, Allah sudah janjikan akan ada kehidupan yang lebih baik setelah bercerai. Yakinlah. Tapi kata Allah bertakwa dulu selama masa iddah itu. Jaga diri baik-baik, jangan melanggar hukum Allah yang ditetapkan Allah untuk perempuan yang sudah diceraikan suaminya, jangan dilanggar. Janji Allah, Allah mudahkan hidupnya setelah itu. Tak mungkin Allah salah Allah tak pernah menyalahi janji, Ibu, pasti itu. Ya, suami juga begitu.
Kalau dapat seorang istri yang membangkang, durhaka, tidak bisa lagi diperbaiki, lalu diceraikan. Tapi tetap dia kasihkan nafkah selama masa iddah. Tetap dia hormati istrinya itu. Tidak dipublikasikan keburukannya, perilakunya. Maka nanti si suami itu akan diberikan Allah pula kemudahan dalam hidupnya. Ya, yang penting dia bertakwa kepada Allah. Jadi konteks ayat ini Bapak Ibu konteks perceraian ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja itu konteksnya perceraian. Bila seorang suami menceraikan istrinya karena takwa kepada Allah dan menjaga hukum Allah selama iddah istrinya belum habis, Allah mudahkan hidupnya nanti. Setelah bercerai dari istrinya itu. Istri juga begitu, kalau dia bercerai karena ketakwaan dan selama masa iddah dia menjalankan hukum Allah, Allah mudahkan pula nanti urusan si perempuan tadi. Karena perempuan jadi janda itu tidak mudah Ibu. Ya, tidak mudah. Nanti kalau kita bercerai Ibu, anak masalahnya, keluarga nanti bisa putus hubungannya, apalagi kalau kita menikah itu masih dalam kekerabatan Pak. Itu berantakan hubungan kekerabatan itu Pak. Karena perceraian itu. Ya, tidak mudah. Beban batinnya, beban fisiknya itu berat. Makanya janji Allah begitu. Bertakwalah kepada Allah, Allah jadikan untukmu jalan kemudahan, makhraja. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kamu rezeki dari pintu, dari jalan yang tidak pernah kamu duga-duga. Itu janji Allah begitu. Kalau suaminya bertakwa, Allah berikan rezeki dari pintu yang dia tidak pernah menduga. Kasihlah istrimu nafkah selama iddah, berikan dia tempat tinggal, kasih dia pakaian, Allah beri kamu rezeki nanti dari jalan yang tak pernah kamu duga. Perempuan juga begitu. Andai si suami tidak memberikan nafkah, tidak memberikan hak-hak ibu selama masa iddah, maka ibu bertakwa saja, tetap bertakwa, jaga diri. Allah berikan pula ibu rezeki dari pintu yang tak pernah ibu duga nanti itu. Itu janji Allah begitu. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah cukuplah baginya yang menjamin hidupnya. Dan Allah yang akan menyampaikan segala urusannya. Dan Allah menjadikan atas segala sesuatu ada ketetapan-ketetapan. Jadi Bapak Ibu bercerai itu ada ketetapan. Memang sudah dicatat di langit, Ibu bercerai, Bapak bercerai. Sudah. Kita hanya menjalani apa yang sudah dicatatkan, ditetapkan Allah. Tidak ada yang berubah itu. Kita menikah, kita bercerai, itu ketetapan Allah. Yang penting tawakal kepada Allah. Kita sudah menjaga diri, lebih daripada itu adalah putusan Allah. Ya, tidak usah pula Bapak Ibu ya berkecil hati kalau diceraikan. Ya, begitu pula tidak perlu pula Bapak Ibu sedih. Ya, seperti itu tuh Anang Hermansyah Bapak Ibu ya. Kan bercerai dari KD kan? Oh dapat Asanti Pak. Nah itu bukti makhrajan dari itu Pak. Ya. Ya Pak. Itu bukti makhrajan itu. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib kan? Banyak tuh Pak. Allah yang menyampaikan urusannya. Enggak apa-apa. Ya toh. Kan kalau perempuan memang tidak taat, sudah bermaksiat dia pada suaminya, kan memang diceraikan. Apa boleh buat? Sudah diceraikan. Karena memang dia tidak bisa lagi menjaga hukum Allah. Dia tidak patuh lagi pada kita. Sudah, ceraikan. Allah akan menggantinya nanti itu. Ya, itu dapat ganti yang lebih baik itu Pak. Ya. Ya, itu memang begitulah janji Allah itu pasti itu Pak. Ya, itu salah satu contoh saja. Salah satu contoh ya. Dan masih banyak lagi kalau mau disebut, tapi takwalah di awal. Lalu kata Allah, wallahi ya'isna minal mahid, perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari haid, maksud sudah menopause. Jadi kalau perempuan ini sudah menopause, ya atau dikeragui, karena ibu kalau sudah hampir-hampir masa itu, datang masa-masa menopause itu, haidnya tidak teratur. Tadi ya, kata dalam sebulan itu haidnya 2 kali. Maka yang sudah hampir putus asa namanya itu, yang sudah hampir habis masa haidnya, menopause, atau yang dikeragui haidnya, kadang haidnya ya sebulan bisa 2 kali, maka jangan dihitung lagi haid sebagai iddah. Tapi hitung bulan kata Allah, hitung saja 3 bulan walaupun dia masih haid. Ini ketetapannya Pak ya. Kalau haidnya normal, haid hitungannya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasa quru. Itu ya. Perempuan-perempuan yang dicerai tapi dalam masa haid. Maksudnya dia masih haid normal. Maka iddahnya dihitung 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini perempuan sudah menopause atau dia sudah mendekati masa menopause.
yang di saat-saat itu haidnya tidak beraturan lagi. Sebab kalau masih dihitung haid, bisa jadi cepat selesai idahnya. Sebulan tu 2 kali dia haid, udah 2 tu Pak. Nanti bulan kedua haid dia udah selesai itu. Padahal dia idahnya baru 1,5 bulan. Maka perempuan yang mendekati masa pensiun itu, ya, maka jangan dihitung haidnya, bulannya dihitung. Dihitung. Biasanya ibu tu menopause umur berapa tu ibu? 45? 50 ibu ya? Rata-rata. Kalau ibu yang sehat bisa 55, 50. Kalau yang kurang sehat 45 sudah. Tergantung kondisi fisik ibu. Ya samalah, semua ciptaan Allah begitu tuh. Kalau badannya itu, tubuhnya itu, kebutuhannya cukup, standarnya ada tuh 50-an ke atas. Tapi ada yang sebelum itu sudah menopause. Ya. Makanya yang sudah mendekati masa itu, dia masih haid, maka jangan lagi dihitung haidnya, tapi dihitung bulan saja, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadna hamluhunna. Kalau dia hamil, maka iddahnya berlaku sampai melahirkan. Nah, jadi kalau ibu-ibu ini hamil, maka iddahnya sampai, walaupun baru sehari diceraikan. Jadi misalnya hari ini ditalak suaminya, besok anaknya lahir, maka dia boleh menikah hari itu dengan laki-laki lain. Tak perlu juga tunggu habis nifas. Dia boleh menikah hari dia melahirkan itu. Ya. Dia menikah. Tak mesti menunggu nifas sudah habis, tak. Nanti berhubungannya setelah nifas. Tapi akad nikahnya boleh. Kalau bapaknya mau menikahkan anaknya ini dengan laki-laki lain setelah melahirkan itu. Ya kan perempuan itu tidak mesti suci juga dinikahkan. Walaupun dalam kita, di kultur kita memang harus suci ya. Tapi secara syariat kan tidak mesti suci. Karena perempuan itu bisa saja dinikahkan tanpa sepengetahuan dia. Nah, kecuali dia janda ya harus minta izin ya. Kalau anak gadis kan tidak perlu minta izin. Dia langsung saja dinikahkan bapaknya tanpa sepengetahuan dia. Tiba-tiba saja bapaknya bawa laki-laki pulang. Tentu boleh. Jadi nanti anda ni tak perlu marah-marah pula ni yang muda-muda kalau nanti bapak anda bawa laki-laki pulang. Lalu anda tanya, "Siapa kau ya tu?" "Laki kau mah." "Alah, tak apa-apa, aman." Yang penting ya, karena bapak anda tak mungkin mencelakakan kita tu. Karena dia sudah mendidik, membesarkan kita, tak mungkinlah dia celakakan itu. Kalau ada abah ayah begitu tu boleh. Kalau janda tak, dia harus minta izin dulu. Ya. Nah, kalau dia hamil, melahirkan besok, setelah ini di hari ini diceraikan, dia boleh menikah, dinikahkan oleh ayahnya lagi. Udah, oleh walinya sudah selesai. Suaminya, ya tidak ada lagi. Kalau sudah habis iddahnya gimana? Kalau sudah habis iddahnya, tidak ada lagi. Dia sudah menentukan nasibnya sendiri. Kalau mau balik lagi, ya dengan akad nikah baru lagi kan, seperti yang tadi saya sebutkan. Makanya laki-laki disuruh menghitung iddah tadi. Kalau istri sudah hamil berapa bulan nih? Kalau sudah 9 bulan, segeralah rujuk. Kan 9 bulan itu kan menghitung hari dia melahirkan tu. Kecuali hamilnya baru 2 bulan, tunggulah manu-manu enggak 3 bulan 4 bulan tu. Ya lama lah 9 bulan kan. Makanya semuanya dihitung. Mana tahu nanti kan pikiran berubah, itu datanglah kembali. Dan istri kalau suaminya merujuk, dia tidak boleh menolak, haram hukumnya menolak. Kalau di masa iddah tu suaminya datang merujuk dia tidak boleh menolak. Itu kenapa dia tetap diberi nafkah, tetap diberikan rumah, tetap diberikan pakaian. Karena istri tetap istri dia itu, walaupun sudah dicerai, selama di masa iddah tu perempuan tu tetap istri dia sebenarnya. Maka kalau dia rujuk, mungkin mohon maaf nih, mungkin sebelum diceraikan tu nyotampa ibu. Jadi kan ibu kan tampa dia apa kok? Ibu atau ibu, ya kan? Ya, ancu atau ibu rasanya kena tanpa tu. Ya, tapi ketika ibu diceraikannya, ibu tetap diberikan nafkah, tetap diberikan pakaian, tetap diberikan rumah. Dia pergi ke tempat lain. Habis itu 2 bulan datang dia, "Bu, balik deh." Okey cik ibu, tak bisa. Padi tak bisa. Tak boleh ibu ngomong begitu. Sakitnya di mana-mana, bukan di sini lagi, Pak. Kalau di sini mah jaleh, Pak. Ya kan?
Sakitnya di mana-mana. Gitu. Ya mungkinlah ya bahasa awaknya tak makan di tak sudu didik ke cik apak kali dah ketika menceraikan tu. Maka ibu tak bisa berkata padih, tak bisa lah. Selama di masa iddah kalau bapa itu pulang, ibu bertakwa kepada Allah, terima. Wajib terima, tak boleh tolak. Kan itu rahasia aja tadi, ibu dikasih rumah, ibu dikasih makanan, dikasih belanja, dikasih pakaian. Karena memberi ruang dia kembali ke ibu. Dan ibu terima, tak boleh tolak. Ya. Sayang kita tadi sekarang ibu kalau terjadi perceraian, si perempuan langsung pergi. Atau kembali ke ibu ke bapaknya. Ya. Tak boleh begitu. Perempuan tetap di rumah suaminya. Sampai iddahnya habis dan suami kasih nafkah, kasih belanja, kasih tempat tinggal. Dan rujuklah kapan saja selama di masa iddah tadi. Gitu. Ya. Kalau dia hamil ya sampai batas melahirkan tadi. Wa may yattaqillah, kalau dia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah berikan kemudahan dalam urusannya. Ibu ketika hamil tu berat itu diceraikan suami itu. Karena rata-rata ibu yang ketika hamil tu bermanja-manja dengan suami itu. Ibu ketika hamil tu kan kandak banyak biasa itu. Balikoda. Dak itu ibu hamil ya? Apa aku dia tekan anak. Bob ada lupa patara kalau nak dibalik mereka melebe-lebe seluruh ludah anak. Itu. Ya. Sebenarnya kami dah ibu-ibu loh memikirkan anak kami sebenarnya. Kan orang kami kok takut dia ancaman itu peko boleh tepai ludah anak wak gitu ya. Itu dah kami fikir besok pada tepai ludah anak cak balian saya. Kalau ibu kan kami balian makan. Ibu ketika dah hamil bakandak kan besok kami besok lah dah betul. Ketika hamil kandak ibu banyak. Kami di ibu di anak kami itu tuh kami balian gitu ya. Biasanya kan kalau hamil tu kandak ibu banyak. Ibu memanjo-manjo gitu ya. Ya kan ingin dipacik-pacik. Dah tu, ibu kalau hamil kan tu kaki ibu kan boleh bangkak-bangkak tu. Tu kami pacik-pacik tu. Dan biasanya kan ibu macik-macik kaki kami. Ketika hamil tu, kami macik-macik kaki ibu tu. Kerana ibu manjo. Ya tu ibu perlu bermanja-manja. Jangan sampai ibu ketika hamil tu pak, ibu hatinya pak. Kalau ibu hati ibu, ku anak ku ibu hati besok. Ini apa yang terjadi di ibu tu terjadi di anak besok tu pak. Memang begitu. Makanya ibu kalau rajin baca Quran, anak rajin baca Quran tu. Kalau main HP, kerajaan anak main HP lah besok tu. Macam mana tu? Makanya anak-anak ibu main HP, ibu hamil main HP tu kerajaan ibu. Tu makanya anak aku nak mula HP dia je. Kalau induk ketika hamil main HP kerajaan. Macam itu tu. Kerajaan induk, kerajaan anak besok tu mah. Ibu yang suka di lapau duduk ketika hamil, anak tu besok di apa tu? Di warnetnya tu, main game kerajaan tu. Itu. Jadi kalau ada anak melawan ke ibunya tu, ibu melawan ke suami ketika hamil tu. Memang begitulah. Makanya ibu coba cerita Maryam ya. Kenapa Maryam tu menjadi wanita terbaik ibu? Jadi Maryam tu menjadi wanita terbaik karena ibunya ketika hamil, baca di Ali Imran tu ayat 33 sampai 36 itu, inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ketika ibu Maryam tu hamil, ibunya bernazar, ya Allah nanti anak saya kalau lahir saya tempatkan di rumahmu, jadi pelayan di rumahmu. Jadi ibu Maryam tu suka bernazar. Nazar itu artinya memaksa diri kita melakukan amal sunat dan mubah menjadi wajib. Itu nazar. Saya bernazar puasa Senin Kamis wajib hukumnya itu. Bagi orang pilihan, bagi kita wajib. Saya bernazar baca Quran 10 ayat setiap hari. Bagi orang sunat, bagi kita wajib. Jadi nazar itu artinya menjadikan yang mubah dan sunat jadi wajib untuk tujuan bertakarub kepada Allah. Jadi ibu Maryam itu ketika hamil, rajin mendekat kepada Allah dengan amal-amal sunat yang seakan wajib bagi dirinya. Itu kenapa anaknya menjadi wanita terbaik. Karena di waktu hamil itu ibunya melakukan amal-amal terbaik, itu nazar. Itu artinya apa? Perilaku ibu, ya, amal ibu di waktu hamil akan mempengaruhi perilaku dan ya karakter anak ibu nanti setelah lahir. Makanya kami itu, ya kan, sebenarnya ketika ibu berkandak banyak itu sebenarnya untuk anak kami. Begitu. Nah,
Makanya ibu ya, ketika hamil itu ibu-ibu menjaga diri, ya, bertakwa. Jangan melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah. Sebelum anak ibu lahir, ibu bertakwa kepada Allah. Ya, kalau suaminya pulang, terima baik-baik. Memang begitu aturannya. Kalau engkau bertakwa di masa iddah itu, di masa hamil itu, ya, maka Allah akan berikan kemudahan untukmu. Itu janji Allah begitu ya. Jadi banyak janji Allah Ibu ya bagi orang yang bercerai, baik yang menceraikan maupun yang diceraikan. Kalau dia bertakwa kepada Allah, banyak janji Allah untuk dia. 1, diberikan jalan keluar. 2, diberikan rezeki yang tidak pernah dia duga-duga. Yang ketiga, Allah yang mengatur urusannya. Yang keempat, diberikan dia kemudahan. Dan yang kelima, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi, diampuni pula dosanya. Ibu yang diceraikan suami ibu itu diampuni dosa ibu itu. Kan padi nak diceraikan suami itu ibu. Tapi ibu tetap bertakwa. Selama itu ampuni dosa ibu. Allah sebut begitu. Ya. Apa dapat suami yang dapat suami? Apa dapat istri yang pelawan? Ya kan? Pelawan, penjawe, durhaka. Sudah dididik tak mampu mendidiknya. Lalu diceraikan tapi apa bertakwa tetap dia kasih belanja, maka dosa bapak tu diampuni. Ya, dosa bapak tu diampuni kalau dia bertakwa. Dan wa yu'azim lahu ajran, dan dibesarkan Allah pahalanya. Jadi diampuni dosanya, diberikan pahala yang besar. Jadi kalau ada perempuan diceraikan suaminya, itu banyak kebaikan dia peroleh itu kalau dia bertakwa. Bukan hanya diampuni dosanya, tapi juga diberikan pahala yang besar. Ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal istrimu yang kamu ceraikan itu di tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu. Jadi ibu-ibu kalau diceraikan suami jangan minta di roki, ya, di kamar di pangeran, enggak boleh. Kalau dia mampunya tipe 36, ibu nikmati tipe 36. Ya kan? Yang pakai kipas angin, pakai kipas angin. Jangan minta AC loh. Dah, dan selama masuk idahku, you balik nasi. Tak boleh. Kan? Beko berangnya beko banyak kandak kau mah, ada lagi kau cak lalai caknya. Itu. Makanya Bapak Ibu, ibu-ibu sesuaikan saja dengan kemampuan suami ibu. Ya, tapi bapak-bapak berikan dia tempat tinggal sesuai kemampuan. Kalau apa bisa menempatkannya di pangeran selama 3 bulan, di pangeran tu Pak. Pilihkan kamar yang paling baik di sana. Itu kalau bisa. Kalau Pak bisa menempatkan di rumah mewah, rumah mewah. Jadi ibu-ibu di masa iddah itu tempatkan di tempat terbaik. Nah, selama diberikan tempat terbaik itu, jangan engkau menyulitkan mereka. Apa dia pergi ibu kau tampik tinggal rancak. Ya kan, dia pergi belanja, dia pergi makan minumnya. Tu apa datang ke rumah tu. Okey, siapa? Ya, biasa orang sakit hati lah. Menyusah dan saya kau mah. Ada yang cara yang keden juga pergi belanja leh. Itu tak boleh tu Pak. Ya tu. Kasih saja sampai masa iddah. Jangan ada omelan. Jangan ada caci maki. Bapak kalau datang saja. Jenguk dia, tanya kabar dia. Tapi jangan diomeli dia. Ya kan? Dari dulu sampai kini menyusah dan saya. Ya kan? Itu makanya ibu tadi ketika masuk iddah tu jangan berkandak-kandak. Apa yang dia pergi apa terima saya. Sampai iddah ibu habis. Tapi bapak tidak boleh ya menyempitkan hidup ibu selama dalam penantian itu, masa iddah itu. Kalau dia hamil, fa'anfiku alaihinna hatta yada'na hamlahunna. Kalau dia hamil, berikan dia infak. Berikan dia infak sampai anaknya lahir. Berikan dia infak. Dan jika sudah lahir anaknya, fa'tu ujurahunna, berikan gajinya. Jadi begini ibu. Ibu kalau hamil, diceraikan suami, lahir anak ibu, maka ibu tidak wajib menyusukan anak ibu. Kalau anak ibu lahir, ibu langsung serahkan ke ayahnya. Dah, idah hambo labih. Anak udah lah iya. Aku anak udah bawa lah. Hambo ke menikah leh.
Begitu. Ibu kalau, mohon maaf di bahasa kasarnya, ibu kalau mencampak anak ibu yang baru lahir itu, tidak ada dosa. Itu bahasa kasarnya tuh. Dosa tanggung suami ibu, mantan suami ibu. Anak dia. Ibu sudah punya anak. Ibu hanya lahan yang menumbuhkan. Yang punya tanaman, petani yang menanam. Dah gitu. Maka ibu kalau menikah, misalnya begini. Ibu kalau diceraikan suami ibu dalam keadaan hamil, lalu ibu melahirkan, habis iddah ibu, menikah ibu dengan laki-laki lain, ibu berhak dibawa suami ibu yang baru kemanapun dia mau, dan anak ibu tidak boleh ikut tinggal sama ayahnya. Itu laki-laki tidak bertanggung jawab namanya itu. Di awakku yang kacau kan kalau bercerai, anaknya tinggal, dia apaknya lain, apak kamari berumah, sih kamari. Itu tidak bertanggung jawab namanya itu. Bukan hukumnya ibu tidak ada lagi kewajiban dengan anak ibu. Ibu kalau sudah diceraikan suami ibu, melahirkan anak, anaknya serahkan ke bapaknya. Anda, aku anak udah Mau kamu nikah, biarlah. Tapi kalau ibu dalam status istri, wajib 2 tahun tadi. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Perempuan yang melahirkan anaknya selama dia status istri, maka dia wajib menyusukan anaknya 2 tahun. Anak dari suami yang masih dalam status suami dia. Kalau bercerai tidak ada lagi kewajiban ibu. Makanya kalau ada perempuan mencampakkan anaknya, memang tidak berdosa dia. Tak ada dosa dia. Dosa suaminya. Tapi ibu jangan mencampak anak. Saya bisa bicara hukum. Hukum begitu. Biasa ibu kan tidak akan tega. Pasti tidak akan tega. Cuma kalau itu dilakukannya, tidak apa-apa. Karena suami tanggung jawab. Itu makanya tadi kata Allah, kalau ini perempuan sudah melahirkan dan diminta si istri menyusukan anaknya, maka bayar upahnya. Ibu kan, anak ibu lahir, dah, kau anak udah, ambo kamu nikah. Bila bosok suami apa pak calon ambo menikah lah, ambil anak udah, tolonglah susun anak awak lu, sampai dapat suami nanti, sampai memang datang laki-laki yang baru. Ayolah, berapa per bulan? Jale-jale ibu. Tak bisa ndak lah. Tak bisa sukarela tu ibu. Kalau ibu masih istri suami ibu itu, maka air susu ibu tu milik suami ibu, kan badan ibu milik dia tadi. Kalau ibu sudah diceraikan, air susu ibu tu tak milik suami ibu lagi. Maka kalau ibu menyusukan anak dia, wajib dibayar. Profesional tu. Iya pak. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, bermusyawarah. Musyawarah. Bara sebulan kecik ibu tu muatui kecik apa? Muatui ada pek tu cik ibu. 2 juta cik ibu. Kadang mana mah cik apa? 1 juta lah. Ketik baru cik ibu. Ya kan? 1,5 cik ibu. Ya kan? Kadang baru 2,5 tu. 2,5 lah, cocok 2,5 lah bayar. Kontrak. Baik tu ada kontraknya tu. Saya menyusukan anak bapak ini sampai saya dapat suami baru. Tanda tangan. Sekian per bulan. Transfer ke rekening. Itu. Pembayaran memang begitu. Tak bisa karena kewajiban itu pada gini loh ibu. Itu makanya kalau terjadi perceraian hidup atau mati, maka anak tanggung jawab ayah. Hidup atau mati cerainya. Kalau cerai mati, seorang istri meninggal dunia, maka anaknya itu dibawa suami semua. Tak boleh anak itu tinggal dengan keluarga istrinya. Dibawa suami itu. Itu makanya anak yang wajib disantun itu anak yatim. Anak yatim itu yang mati bapak. Anak yang mati ibu tidak perlu disantuni. Untuk apa disantuni? Apaknya duit. Tanggung jawab apaknya sampai anakku menikah.
sampai anak kau dewasa. Yang wajib disantun itu anak yatim yang mati bapaknya. Sebab kalau bapaknya mati, yang kasih belanja ada, ibunya diambil orang. Itu begitu, maka dia sendiri. Nah, yang sendiri itu bahasa Arabnya yatim. Kalau ibunya mati, anak tetap sama bapak, dibawa ke mana-mana. Tidak yatim namanya. Maka tidak perlu dikasih bantuan. Yang dikasih bantuan itu anak yang mati bapak, tidak mati ibu. Jadi cerai hidup atau cerai mati, anak dibawa bapak. Keturunannya begitu. Makanya ibu kalau menyusukan anak ibu yang sudah diceraikan oleh suami ibu, maka ibu wajib minta bayaran. Harus. Ya. Profesional tongnya leh. Tak bisa perai lah. Kan? Walaupun tu anak ibu, ya tapi yang punya anak tak ibu kira tu. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Kalau ndak menemukan titik temu, ya, apak ko minta terlalu rendah, ibu minta terlalu tinggi. Ndak ada terlalu ansur dah. Apak 500 sebulan, ibu 5 juta. Ndak ada kesepakatan, maka pilihannya laki-laki tadi, suami ibu tadi yang mencarikan ibu, wajib mencarikan ibu susu yang lain. Nah, oh, kau tak menemukan kata sepakat, kata isteri, kata perempuan tadi, kalau betul tak apa dah, udah angkit salah, nak udah tu deh, dia nak kau menyusuan tu, boleh. Tak berdosa ibu ya. Maka si suami ini carikan perempuan lain menyusu, kan tak mudah bercerai itu ibu. Itu kenapa kata Nabi yang paling dibenci Allah tu bercerai tadi. Kalau terjadi yang seperti ini, korbannya anak. Siapa pula yang mau menyusukan anak kita, Pak Ibu? Anaknya sekarang tak kanyang menyusu begitu. Dibalikan susu bantu. Morinaga baras tak buang ini, Ibu. Ya, Morinaga tu mungkin 200 gini, Pak. 200, Pak, itu seminggu itu, Pak. Kalau anak kancang menyusu tu tak sampai seminggu itu. 200, Pak, berarti sebulan 1 juta tu, Pak. Itu alun dampak minum susu bantu le Pak, pempesnya banyak begitu Pak. Ya, kalau minum susu bantu Pak, pipis banyak. Beda dengan susu ibunya. Untuk pempes habis lebih kok 800 itu Pak. Pempes kini 200 lagi. Sabung kui pempes tak sampai seminggu tu ibu. Sekarang 3 hari habis itu mah. Taruhlah 1 juta Pak untuk pempes. 1 juta lo untuk susu, 2 juta minimal tu ibu. Jadi ibu kalau kamu menyusukan anak apa tu besok 2 juta minta paling tidak. Ada peretongnya tu ibu. Harus ada peretongnya. Alun lalu ibu yang tersita lah, ya enggak? Jadi ibu bisa mengatakan, dah, anak udah kau buat kamu ketika menyusu saya. Dan ke lalu bagai. Jam lalu jadi gaduh dan. Betul ibu. Harus punya nilai tawar, ibu boleh kau tak mengalir carian dan. Enggak? Kan tak mudah bicara itu Pak. Itu makanya makhrajan tadi. Ya, Allah janjikan jalan keluar dari kesulitan. Karena menikah bercerai itu sulit. Yang menceraikan sulit, yang apalagi anak 6 nak diurus. Wah laki-laki kok. Nak tak bayangkan buat apa-apa mengurus anak 6 surang lah. Yo bana pas serak-serak langkah tu Pak, cayolah kamu. Jadi ibu apa kira keraju ibu di rumah mengurus anak-anak tu kecil ringan tu Pak. Tak tanggung barik lah tu Pak. Ya. Ya. Ibu mengurus anak, apalagi anakku tangka-tangka sarang mada-madanya rapik lo tu. Ya ndak? Yo bana raso kapacah kapalo ibu tu mah. Tu makanya ibu ko Pak menjalang anak-anak SMA Pak dak bantu orang le Pak. Coba cari ibu-ibu yang banyak anak tu menjalang anaknya SMP SMA tu yo dak bantu orang lo Pak. Ya. Yo bala tidak lo Pak tekanan batin, tekanan jiwa itu sado madok kinyo. Ya kan? Awak ka masak ko awak lah selesai ko kalau pipis lai ko minta susu lai. Onde mande. Nyo surang itu. Makanya apa-apa ko anak apa lah 2 3 tu carilah pembantu lai. Ya, jangan sadonya nyurus Pak. Untung ibu ko le kuat ko Pak. Kan ibu ko kan diciptakan dari tulang rawan yang lunak Pak. Sehingga ya punya kekuatan lebih Pak. Kalau ndak nyo patah-patah langsung tu Pak.
Untung ibu-ibu ko kuat ko. Sehingga ibu-ibu ko ciak wakatu bisa 5 karajo pak. Anak bagendong bawang disai, minyak dia ko cuci, ko sapu. Ciak wakatu tu pak bisa 5 karajo pak. Dak canggih ibu-ibu ko pak. Ya toh? Tu mak ibu-ibu ko jarang sakit pak. Nya sakit ibu ko sakit ke mati sele pak. Dak ada sakit-sakit. Celap, dak jarang ibu sakit ya? Jarang sakitnya. Alai taluk je tagak alainya kerajoi mah. Nah, apa ko flu saya ketek je golek saya tu. Nak flu saya ketek je. Tu nya dak piakal itu. Ya kan? Co kamati itu. Ba apa? Ya itu. Nah itu ya. Itu apa-apa tu ceritanya lamanya tu. Tu makanya ibu pakaian kami hunna libasul lakum. Wahai perempuan, kalian tu pakaian bagi suami kalian. Tugas pakaian apa ibu? Melindungi. Makanya tugas ibu melindungi kami. Tak kami melindungi ibu lah. Ibu melindungi kami. Karena ibu kuat dari kami. Model beliau aku lama kok pak. Iya. Kau tak ada orang rumah lah beliau kau pak. Kolab kau. Kolab kau. Apalagi kamu urus anak 6 pak. Tak kata taluk kayak lo. Beliau saya urus pada beliau lah kau. Ya tu. Jadi ibu kau sabar nak kuat. Itu maka ibu disuruh hamil dan melahirkan tadi. Hanya orang kuat yang bisa hamil dan melahirkan tu. Kalau lama tak bisa lah ibu. Sakit melahirkan tu kata para ahli 36 kali patahan tulang. Sakit melahirkan tu pak. Cuba lah pak dia taluk pak hamil melahirkan. Taluk percaya lah ambo kau bagi survei kini kau laki-laki apa maksud ambo siapa yang mampu hamil dan melahirkan tak kena mengisi surang tu. Nyo sadar kerajo barik tu, ibu-ibu yang taluknya tu, kerana ibu kau kuat. Cuman ibu tak tahu kalau nyo kuat dah pak. Ada? Iya, itu pelupo yo, tapi nyo kuat. Nah. Iya, itu kenapa laki-laki disebut zakar. Zakar itu kan dari kata zikir. Zikir itu ingat artinya. Kenapa laki-laki disebut zikir zakar? Karena laki-laki itu ingatannya kuat. Memang laki-laki diberi kelebihan akal. Cuma kalau laki-laki disebut zakarun. Karena ingatannya kuat. Cuma kalau laki-laki, kalau perempuan unsa, pelupo. Pelupo. Itu maka rajin mencatat. Maka ibu-ibu kan kalau mencatat kan? Itu maka tulisan ibu rancak-rancak, nyo rajin mencatat. Maka yang buat bukunya kan kamari. Kalau apa-apa kapalo saja buat lah, tak pandang buku. Cak apa ada mencatat kau tak ada mencatat kau. Pai belajar, dulu pak ketika SMA, pai ke sekolah, kan dapat buku lah pak. Karate salah isanya. Itu pun minta ke kawan lah, biner kawan. Pena pinjam, tidak pak. Beko lah tulisnya pak, tapo tulisnya, beko pusing lah kepalanya aku aja campan salah. Tidak. Maka menjelang hujan kan dikopi catatan ibu-ibu dulu tu. Dah duduk sekolah lu pak. Kerana ibu-ibu kau rajin mencatatnya tahu pelupo. Orang rajin mencatat kau tanda sadar pelupo. Orang tak mau mencatat dek kepala kadang ingatannya kuat. Tu maka laki-laki disebut zakarun tu. Kerana ingat utaknya kadang volume utak kami ku kadang pada ibu. Kalau kepala awak ditimbang bu, balik buat kepala kami tu mah. Kali dah kepala awak tu timbang tu. Bu, lebih balik kepala kami ke ibu tu. Nah, jadi kalau ndak bertemu, ya ibu yang hamil tadi melahirkan sudah. Carikan perempuan lain susukan. Dan tu pasti berat nanti tu. Laki-laki disuruh sadar tu. Betapa pentingnya keberadaan seorang istri tu. Memang tak mudah tu pak. Kalau kita mencarikan istri kita, hidup kita akan sulit. Pasti sulit. Yang mana tahu istri ini memang termasuk perempuan yang tak punya ya pengetahuan agama yang baik. Nyangkik tinggi-tinggi pak haragoi susunya tu. Nyo tahu suami ku tak terbayi dia nyo kan. Kok dia lagi murah terbayi kok pak. Nyo tahu kemampuan suaminya kok pak. Ya, bara ibu kalau menyusukan anak awak gaji ibu 20 juta. Dia kata bayi dia lah. Kau dikecil 5 juta tak bayi dia kok. Karena ada ibu-ibu begitu. Ya kalau yang ketemu begitu pak sabar. Bapak takwa cari perempuan lain tolong susukan. Kalau tak susu bantu. Gitu. Nah yang terakhir, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah suami memberi nafkah pada istrinya yang lapang rezekinya, beri nafkah sesuai kelapangan.
Wa man qudira alaihi rizqu, kalau rezekinya sempit, maka beri rezeki sesuai kemampuannya. Ini berlaku tidak hanya untuk yang diceraikan, untuk yang tidak diceraikan pun begitu. Bapak-bapak, beri nafkah istri kita sesuai kelapangan kita. Apa yang bergaji 10 juta sebulan termasuk tunjangan segala macam, itu sambal tu daging, air ikan, talur. Jadi ikan kariang saya Pak, ya kan, apa nama tu? Badar, setelah sebulan Pak, lah bangkit sariawan ibu dimakan badar. Bu, kalau banyak makan badar ada kariang sariawan mereka ya. Maka diselingilah, hari ini kok badar tapi besok talur lah, besok daging lah. Wajib suami yang kaya jangan pelit, kata Allah. Beri istrimu nafkah sesuai kekayaanmu. Ya. Itu kenapa Hindun, istri Abu Sufyan, dalam hadis Aisyah mengadu ke Nabi itu. Terjatuh Abu Sufyan kok kiki, Pak. Dia pengusaha. Kiki. Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan itu simpilik kariang. Ya kan, bagi belanju bana baretong bana. Ala saketeknya gitu nya serengi lo leh. Kan dua pak-pak itu. Ya. Ini bagi belanju saketek, ya pi yo serengi lo kawa. Ya ndak? Maka kata Nabi ke Hindun apa? Khuzi ma yakfik cilok. Kok kata kuncinya tu cilok. Kecik ibu-ibu, kok dan iko kau lepas. Kau pas mana kaji ustaz dan cik kau. Ya cilok, tak perlu minta izin. Ambil saja. Karena perintah Allah tidak dia jalankan. Kata Allah kalau dia kaya, lapang rezekinya, wajib berikan kelapangan pada istri itu. Kalau istri orang beli baju tiap bulan, belikan baju dia tiap bulan. Kalau HP-nya yang apa yang paling tinggi apa iPhone sampai balik dah, itu punya ibu-ibu di komplek tu, itulah balian. Jangan HP yang pengimbik wow tu. Sehingga ibu tiap mana telepon nyuruk-nyuruk, malu nampak dia orang. Kau dapat ibu menelpon tu pede, kau dapat HP-nya modeko panjang si ibu tu. Ya dah. Apa yang ada pada wanita di tempat tinggal kita tidak boleh kurang dari wanita itu istri kita. Kalau kita lapang rezekinya. Ini laki-laki wajib ini. Ya, kadang ada laki-laki memang simpilik kari yang mana. Ya tu. Aku ada apa-apa nanti itu ndak sama ibunya perlakukan dengan warga setempat lah, dengan ibu-ibu di komplek ibu lah. Apa kok ekonominya sama je apa-apa di komplek tu. Gajinya sama, pencariannya sama, tapi kehidupan ibu tak sama je ibu-ibu di komplek tu. Ibu ambil. Talenga apa tu elok. Ya. Ya, tapi sesuai kebutuhan pokok. Dah. Nah. Tapi kalau untuk kemewahan, untuk beli tas sekian juta, tak boleh tanggung jawab ibu. Untuk kebutuhan pokok. Apa kebutuhan orang di tempat tinggal ibu, tak sama ibu dapat, ambil. Tapi ambil tu jangan kadang-kadang mana. Ya kan? Kalau ada gak 10 juta, jangan 1 juta ibu ambil. Kau nampak hilangnya dapat. Ambil saya 200.000 tapi rutin saya ambil. Nah, kan nampak hilangnya betul tu. Itu cara. Karena ada hadis At-Tirmizi bu, salah satu yang diazab Allah dengan azab yang pedih nanti siapa? Sayyi'ul malakah. Ya, salah satunya suami yang tidak bertanggung jawab pada istrinya. Itu diharamkan Allah masuk surga itu. Neraka tempatnya tu. Jadi besok ibu kalau mencilok, tu ketahuan dia apa? Cilok ibu ya tu. Supaya apa tidak masuk neraka. Supaya apa tidak diazab. Ambo selamatkan. Itu. Maka apa-apa hati-hati dompet ya. Jangan sembarang latak dompet tu. Itu kalau yang kikik ke ibu ya. Tapi kalau dapat murahnya, lah sama standar hidup ibu dengan orang lain di komplek ibu tu, ibu ambil aja lah. Itu dosul itu. Dosul itu. Saya mencilok namanya itu mah. Nah.
Karena suami tadi diperintah Allah begitu, liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Suami yang punya kelapangan rezeki, berikan nafkah yang lapang pada istrimu. Tak boleh simpilik. Ya. Itu aturannya begitu tu. Ya, makanya ibu tanya harga baju orang tampik ibu. Bu, bara ibu beli baju harganya muatui je. Minta ke pak beli baju muatui ke cik ibu tu ayah. Ya standar orang tu lah. Standar ditampik ibu tinggal tu. Makan ibu, baju ibu, HP ibu, standar tampik orang tinggal ibu. Kalau standar suami ibu sama pekerjaannya. Tuntui. Kalau enggak dia enggak memenuhi janji dengan ayah ibu dulu tu. Kan ijab kabul kan janji tu. Anak denko milik denko. Dulu belanjonya, makan minumnya, pakaiannya sampai dosa dan tangguang. Kini dah gen kang anak denko ang tangguang lo anak denko coden menangguangnya. Jadi pak ambo ambil anak pak deh. Ambo jamin seperti apa menjaminnya. Abang ada cepatnya. Dah betul. Atau kini ndak dia je belanjo lo pak seperti apanya bagi belanjo. Itu menyalahi janji namanya itu. Ada. Tu tugas ibu maka ambil selaleh. Ya, ibu mencilok tu sebenarnya tak mencilok tu, mambil paso. Mambil paso tu mencilok namanya tu. Ya. Ibu kalau ndak dia pergi sukarela dapat tu paso ambilnya. Cuma bapak-bapak ndak banyak yang seperti Abu Sofyan itu. Ya. Yang banyak alun diminta le dapat beko tu. Ya dah. Memang iya Pak, pelawak ke mencari siang malam tu ibu situ Pak. Coba Pak ada yang banyak makan awak berapa kali makan Pak? Paling 2 kalinya Pak. Dan awak dah pernah mantang sambal lo Pak. Apa ni dimasak ibu? Makan saja Pak. Ndak ada kami mantang-mantang ibu. Lalu ndak ada mewah ke mana tempat lalu berkusuk-kusuk kami lalu situ tu dah ada. Asal mata kami tak kantuk ibu ndak ada tempat lalu kusuk tu kami lalu saja tu, tak ada masalah lo. Ndak banyak kandak kami lo. Kami ko siang malam berjibaku sampai badaki-daki kami itu untuk ibu sado tu. Cuma kami rem-rem jo supaya kalau dagang ke ibu boleh los langsung. Tahu ibu tu kalau lawa piti banyak, nyo hilang kendali. Itu makanya ibu cubalah agi piti ibu ke pasar Pak. Tu suruh pai pasar Pak. Tu pulang pasar tanya Pak. Le belabi piti dari ibu je. Ke ibu, ada ka belabi cukup sedak lah ya. Baru itu jawab tadi tu. Tak pernah cukup ke lo Pak. Gitu. Tu makanya awak dia rem-rem jo. Gitu. Jadi ibu kami ko ndak kikik deh ibu, marem. Hendak kikik kalau marem sesuai kebutuhan ibu. Ibu kok butuh sesadonya Pak. Tak ada nak kebutuhan sesado Pak. Di kok dia lagi piti Pak pai ke pasar tu kok bisa isi pasar nyongkuit sado pulang kau tu mah. Tu. Memang begitulah ibu-ibu tu nya butuh sadonya. Makanya ibu-ibu ya harus mendapatkan nafkah sesuai kelapangan suami. Kalau suaminya sedikit rezekinya, sempit, tak kaya, maka Allah nak membebani suami. Jangan ibu menuntut macam-macam. Kalau apa bisa membeli Honda baru, jangan dituntut beli otonya. Beko stresnya beko. Takutnya pulang beko. Ya, kalau ibu bisa naik angkotlah dulu. Mantu kemampuan. Jangan ibu tuntut lebih dari kemampuan dia. Yang membuat suami kau menceraikan istri karena tuntutan terlalu banyak, dia tidak kuat lagi menghadapi tuntutan istrinya. Tu maka cerai nanti tu. Makanya ibu-ibu lihat-lihatlah kemampuan suami. Kalau memang semua suami ibu kemampuannya segitu, karena mungkin pekerjaannya tidak mungkin serabutan, ibu bersabarlah. Atulah yang ada. Atur saja yang ada. Ya, kalau memang makan badak, ya badak salah makan dabaal. Ya kan? Sabar makan badak dulu. Ya kan? Nyo makan kok sebenarnya lama tu tidak bukan soal makan tu, perasaan di hati ibu. Ibu kalau perasaannya senang, badak tu rasa KFC tu. Iya Pak. Tapi kalau perasaannya kacau, ayam tu rasa badak kau tu. Ya tak? Makanya suasana hati yang menentukan makan tu Pak Ibu. Ya. Itu makanya Wak, ya kan? Ibu kalau masak misalnya taruang ibu masaknya, tapi caranya ibu lama. Pak, sambawa taruangnya Pak, mudah-mudahan Pak berkenan memakannya. Itu rasa KFC tu Pak, taruang tu. Iya rasa banyak itu Pak. Tapi ibu masak randang, sungkahlah mengunyah siapa. Itu rasa racun gitu Pak. Makanya Pak Ibu soal suasana hati saja. Kalau ibu di rumah tangga tu aman, akur, damai, menyenangkan, happy, apapun dimakan tidak ada masalah. Tapi kalau banyak tuntutan ibu jadi masalah nanti itu.
Maka ibu jangan banyak tuntutan. Kadang-kadang ibu-ibu ni mohon maaf nih, ibu ko memasuk harus samu jurang. Padahal awak tidak mempunyai kemampuan samu jurang. Itu penyakit tu. Apa yang dibali orang awak harus bali lo. Apa yang dipunya orang awak harus punya lo. Itu penyakit itu tu ngebik cara ibu tu. Nah, ibu tidak semua yang orang punya tu ibu harus punya. Itu prinsip hidup begitu. Tidak semua yang orang punya tu harus kita punya pula. Oke, ibu. Wah, kok merasa lo kini keluar. Tadi lo sadar rasanya. Kalau ibu-ibu tu cerita, kadang ibu kau saya nampak orang berubah, harus berubah lah. Padahal suaminya tak mampu begitu. Itu makanya istri yang membuat ya sakinah di rumah itu, dia reda dengan apa yang didapatkan suaminya. Itu sakinah begitu. Makanya Khadijah tu ibu tidak pernah menuntut ke Nabi itu. Setahun ditinggalkan bersemayam bersemedi di gua Hira itu. Tidak ada Nabi kasih belanja, kasih nafkah itu ke Khadijah. Dan Khadijah 6 anak durus tu. Tapi Khadijah tidak ada menuntut ke Nabi. Belanja dapur kau? Tidak ada. Pulang Nabi beliau senyum. Tak pulang Nabi diantarkan makanan. Begitulah pekerjaan Khadijah tu. Ya. Ibu-ibu kalau ada suami ibu manung-manung di bukit dah sebulan. Tu tak pulang-pulangnya. Lalu ibu hantar makanan ke bukit tau. Mati sila ujak bukit dekat hantar dari situ. Ya. Khadijah hendak le ibu nyantan ke gua ke apa tu ke gua Hira itu ke Jabal Nur itu begitu. Nah, jadi itu ketentuannya ibu ya. Itu sampai 7 ya aturan tentang perceraian sudah. Begitu dulu Bapak Ibu.